Sinpo TV kembali hadir bersama saya, Raka Sentanu, dalam berita pilihan selama sepekan. Bareskrim Polri periksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Menpora Dito Aryo Tejo diperiksa Kejagung terkait kasus BTS 4G Kominfo. Polisi berhasil menangkap Rihana Rihani, tersangka penipuan handphone. Mario Dandi resmi ditetapkan tersangka atas kasus pencabulan AG. PSSI beri bantuan ke mantan kiper Timnas Indonesia, Kurnia Mega. Berikut berita pilihan selengkapnya. Pasca terjadinya tanah longsor akibat hujan deras di kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, jalur rel PT KAI sepanjang 15 meter jurusan Bogor Sukabumi kini kembali normal setelah sebelumnya mengalami gangguan. Minggu pagi pihak PT KAI kembali membuka dan memberangkatkan kembali 6 pemberangkatan kereta api Indonesia Pangrango menuju Bogor Sukabumi. Setelah sebelumnya jalur lintasan kereta api di wilayah Maseng, Kecamatan Cigombong, Bogor mengalami gangguan akibat longsornya tanah penyangga rel kereta api sepanjang 15 meter dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Sistem pemberangkatan secara normal kembali oleh pihak KAI kali ini setelah pihak PT KAI merampungkan pekerjaan tersebut. Hari ini Minggu 2 Juli 2023, kereta api Pangrango relasi Bogor-Sukabumi maupun Sukabumi-Bogor kembali melayani penumpang. Pasca terjadinya gangguan perjalanan akibat longsor yang dikarenakan hujan deras pada Kamis malam lalu dan dilakukan penanganan yang lebih lanjut mulai dari Kamis malam hingga Sabtu malam tadi, dinyatakan bahwa jalur sudah aman dilalui. Dan hari ini 2 Juli, seluruh perjalanan kereta api Pangrango kembali normal, yakni ada 6 perjalanan dengan 3 perjalanan dari Sukabumi maupun 3 perjalanan dari Bogor. KAI Daup 1 mengimbau kepada penumpang untuk kembali mengecek perjalanan di aplikasi KAI Akses, dan juga bagi penumpang yang terdampak pembatalan pada 30 Juni dan 1 Juli kemarin masih dapat melakukan refund ataupun pengembalian biaya tiket dan akan dikembalikan 100%. Bencana alam akibat tanah longsor yang terjadi pada Kamis malam yang membuat terhambatnya perjalanan kereta api Pangrango jurusan Bogor Sukabumi tersebut kini sudah bisa dilalui kembali. Dari Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 2 pelaku curanmor dengan atribut ojek online dan mengenakan peci membuat resah warga Angke, Tambora, Jakarta Barat. Dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor milik korban raib dicuri saat menjelang waktu sholat maghrib. Video CCTV ini memperlihatkan aksi 2 orang pelaku mengendarai sebuah sepeda motor menyambangi pemukiman padat penduduk Jalan Angke, Tambora, Jakarta Barat kemarin petang. Saat ditemui Senin pagi, korban menuturkan para pelaku berjumlah 2 orang, di mana 1 orang mengenakan jaket ojek online dan 1 orang lainnya mengenakan peci. Pelaku yang mengenakan jaket ojek online berperan memantau situasi, sementara pelaku yang mengenakan peci melakukan aksinya mencuri sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Hanya hitungan detik, 1 buah sepeda motor metik yang terkunci stang ini raib saat situasi sepi warga sholat maghrib. Korban telah melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Tambora dengan membawa barang bukti rekaman video CCTV. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku yang telah membuat warga resah. Ya, jadi pas sebelumnya itu pas jam 6 kurang itu saya masih lihat masih ada. Lalu pas jam 8 pas mau pakai itu udah nggak ada. Jadi sekitar jam setengah 8 sampai jam 8 itu udah nggak ada. Nah, lalu saya cek ke CCTV yang ada, itu kejadian sekitar 18.31. Jadi 18.31 lewat, nah pas 18.32 itu udah nggak ada. Jadi kejadiannya itu cuman sekitar 30 detik untuk pengambilannya gitu. Kira-kira pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang, jadi yang satu itu dia dibantu pakai ojek online. Itu kayak dia pakai jaket ojek online, tapi saya nggak tahu dia beneran ojol apa bukan. Jadi dia berdua boncengan, dari CCTV sih dia boncengan, lalu dibantu. Jadi misalnya yang satu nyongkel, jadi yang satu tungguin di sebelah sana gitu. Motor apa kayak yang diambil? Honda Beat. Ya. Honda Beat warna hitam. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo penuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo pada Senin 3 Juli 2023. Menpora datang tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, mundur 3 jam dari jadwal yang ditetapkan Kejagung, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumadena menuturkan, pemeriksaan Dito pada kali ini akan memberikan keterangan sebagai saksi terkait perkembangan atas beberapa saksi dalam penyidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Sedianya beliau diperiksa Jadi sedianya beliau diperiksa jam 9 tadi pagi. Ya, tapi meminta pengunduran diri, pengunduran waktu karena memang ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, sehingga beliau hadir tepat waktu di jam 13.00 pada hari ini. Ya. Nah, dalam rangka apa beliau diperiksa? Ya, beliau diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dulu ya. Saksi untuk terkait dengan pengembangan beberapa hasil berita acara pemeriksaan dari beberapa saksi, ya, dan dari surat dakwaan dari beberapa saksi, ya, yang sudah dibacakan terkait dengan tersangka atau sekarang menjadi terdakwa IH, yang nanti disidangkan tanggal 4 besok. Dari Jakarta, Anissa Wulandgaluh Anggara melaporkan untuk Sinfo TV. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk dimintai klarifikasi atas dugaan yang marak beredar di media sosial terkait ajaran agama di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Berikut laporan langsung reporter Sinpo TV, Jihan Nabila. Ya, baik pemirsa, pada hari ini memang pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dijadwalkan oleh Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan ataupun klarifikasi sebagai terlapor terkait kasus dugaan penistaan agama. Yang mana memang dalam undangannya sendiri Panji Gumilang ini dijadwalkan hadir pada pukul 10 pagi tadi. Namun Panji Gumilang baru saja tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 13.52 siang waktu Indonesia bagian Barat. Panji Gumilang ini tiba di gedung Bareskrim Polri dengan didampingi sejumlah pengawal dan juga tim kuasa hukumnya, dan tadi bisa dilihat pemirsa Info TV memang kedatangan dari Panji Gumilang ini juga sempat membuat ataupun terjadinya kericuhan. Dan memang saat tiba di gedung Bareskrim Polri tadi Panji Gumilang ini tidak menyampaikan sepatah kata pun kepada awak media yang sudah sejak pagi tadi menunggu kedatangannya. Bareskrim Polri juga sudah meminta keterangan sejumlah pihak, diantaranya ada para pelapor, beberapa ahli dan juga saksi ahli seperti tokoh agama, pejabat dari Kementerian Agama dan juga pihak dari MUI itu sendiri. Selain Panji Gumilang, Bareskrim Polri hari ini juga memeriksa terhadap pihak terlapor dari Forum Advokat Pembela Pancasila. Berdasarkan keterangan dari Ketua DPP Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, dia ini menyebutkan bahwa selain meminta keterangan, pihaknya juga menyerahkan sejumlah bukti lain untuk memperkuat laporan dugaan penistaan agama. Salah satunya yaitu adalah video ceramah yang disampaikan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, sehingga total ada sekitar 15 bukti yang telah diserahkan pihak pelapor kepada Bareskrim Polri. Ihsan Tanjung tadi juga menyampaikan bahwa pihaknya ini merekomendasikan saksi ahli untuk mendukung laporan dugaan penistaan agama, yaitu salah satunya adalah Ustadz Abdul Somad. Dan memang jika kita review sedikit terkait kasus ini, pemirsa Sinpo TV, memang Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan publik dikarenakan memang sejumlah kontroversinya. Salah satunya pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, yaitu di mana sholat laki-laki dan perempuan ini bercampur, bahkan ada salah satu perempuan yang berada di depan dan juga berada di tengah-tengah syaf laki-laki. Hingga saat ini Bareskrim Polri telah menerima 2 laporan dugaan penistaan agama oleh Forum Advokat Pembela Pancasila dan pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, di mana 2 laporan tersebut ini akan disatukan dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
Dan berdasarkan keterangan dari Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, ini menyampaikan bahwa jika Panji Gumilang sebagai terlapor tidak hadir dalam agenda pemeriksaan yang telah dijadwalkan, yaitu pada hari Senin 2 Juli 2023, maka penyidik akan langsung mengambil langkah gelar perkara pada esok hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Mantan Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Kuasa hukum Anang Latif mengatakan dakwaan atas kliennya senilai 5 miliar rupiah dan kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah tidak logis dan tidak adil. Mantan Dirut Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif menjalani sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum yang disangkakan kepadanya Selasa siang di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Dari kasus korupsi Menara BTS 4G ini, Anang didakwa menerima keuntungan sebesar 5 miliar. Kuasa hukum Anang Latif, Kresna Hutauruk, menuturkan dakwaan atas kliennya senilai 5 miliar dan kerugian negara sebesar 8 triliun dikatakan tidaklah logis dan adil. Kresna membantah uang tersebut tidaklah hilang, tetapi digunakan untuk kebutuhan pembelian barang guna menyelesaikan pembangunan BTS 4G. Lebih lanjut, Kresna mengatakan perhitungan kerugian negara hanya dihitung sampai Maret 2022 serta adanya keterlambatan akibat pandemi COVID-19. Tadi kami sudah membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum kepada klien kami. Ya, mungkin beberapa hal yang kami soroti dari dakwaan jaksa penuntut umum yang kami tanggapi dan kami keberatan dalam nota keberatan kami, salah satunya adalah terkait dengan penghitungan kerugian negara yang dibebankan dalam perkara ini. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkara ini kan kerugian negara dibebankan sebesar 8,032 triliun, di mana menurut kami penghitungan tersebut tidak tepat dan tidak fair untuk perkara ini. Kenapa kami katakan tidak tepat? Sebagaimana tadi kami jelaskan dalam nota keberatan, penghitungan kerugian negara hanya dihitung berdasarkan uang yang keluar sampai 31 Maret 2022. Sedangkan berdasarkan peraturan yang ada, bahwa setelah 31 Maret 2022 memang terdapat keterlambatan penyelesaian proyek. Keterlambatan itu diakibatkan oleh adanya pandemi COVID yang semua sudah kita ketahui. Begitu juga mayoritas dari pembangunan BTS ini terjadi di daerah Papua. Semua sudah mengetahui situasi keamanan di Papua itu tidak kondusif. Nah, hal itulah yang menyebabkan keterlambatan dan kemudian berdasarkan aturan yang ada proyek tersebut dilanjutkan. Kemudian bila kita lihat menghitung hanya berdasarkan 31 Maret, itu pun hanya menghitung uang keluar, tidak melihat progres yang lain yang belum selesai. Sementara kan proyek yang lain yang belum selesai itu progresnya sudah ada, tentunya uang sudah keluar. Nah, kemudian bila kita menghitung sampai Desember dan tentunya sampai saat ini yang sudah selesai sudah lebih banyak lagi. Dari Jakarta, Anissa Wulan Galuh Ranti melaporkan untuk Sinpo TV. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikkan kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan penyidik usai melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang selama 9 jam pada Senin 3 Juli 2023. Ya, baik pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kemarin ini penuhi undangan dari Bareskrim Polri terkait penistaan agama untuk dimintai keterangan ataupun klarifikasinya. Di mana memang Panji Gumilang ini tiba di gedung Bareskrim Polri pada pukul 3.52 waktu Indonesia bagian Barat, dan memang pemeriksaan ini dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan sebanyak 26 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Adapun materi pertanyaan yang diberikan oleh penyidik Bareskrim Polri ini mengenai sejarah tentang Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri, lalu kemudian tentang gagasan bagaimana sebuah organisasi dari Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri, lalu juga kemudian ada juga terkait beberapa video yang diunggah yang menjadi sorotan publik, yaitu salah satunya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, yaitu syaf laki-laki ataupun syaf
pasca sholat laki-laki ini dan juga perempuan ini bercampur. Bahkan ada satu perempuan yang berada di depan ataupun di tengah-tengah syaf laki-laki, di mana keterangan dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani tadi malam ini mengatakan bahwa Panji Gumilang ini menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh para penyidik dan mengakui bahwa apa saja yang ada di video tersebut adalah benar dan memang benar dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren Al Zaitun tersebut. Kemudian pemeriksaan terhadap Panji Gumilang ini selesai pada pukul 10 malam. Artinya Panji Gumilang ini diperiksa oleh penyidik dari Bareskrim Polri selama 8 jam yang terhitung mulai dari pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan bersamaan penyidik juga telah melaksanakan gelar perkara pada malam hari tadi usai melakukan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang selaku pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, di mana dari hasil kesimpulan gelar perkara ini bahwa kasus penistaan agama yang mulanya berstatus sebagai di tahap penyidikan ini sudah naik menjadi tahap penyidikan. Alasan utama dari kasus penistaan agama ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan ini karena memang Bareskrim Polri meyakini adanya tindak pidana dalam kasus penistaan agama di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hingga kini polisi sudah memeriksa total ada 10 orang saksi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yang mana terdiri atas 4 orang saksi, 5 orang saksi ahli dan juga saksi terlapor. Sejumlah barang bukti juga telah diserahkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila sebanyak 15 bukti, yang salah satunya adalah video yang memang beredar, dan juga kemudian ada juga dari pendiri NII Crisis Center Eka Setiawan juga telah memberikan bukti kepada penyidik dari Bareskrim Polri itu sendiri. Meski sudah naik ke tahap penyidikan dari kasus penistaan agama ini, namun Dirtipidum Brigjen Pol Juhandani menyatakan belum ada tersangka yang ditetapkan, dan memang artinya Panji Gumilang ini masih berstatus sebagai saksi terlapor, bukan tersangka terkait kasus penistaan agama. Selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Ahmad Amin melaporkan untuk Simpo TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap si kembar Rihana dan Rihani yang merupakan tersangka penipuan jual beli smartphone. Keduanya ditangkap di sebuah apartemen M Town Gading Serpong, Tangerang pada 4 Juli 2023. Rihana Rihani menjadi tersangka penipuan jual beli handphone dengan kerugian mencapai 35 miliar rupiah hingga penggelapan mobil rental berhasil ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juli 2023. Keduanya resmi menjadi daftar pencarian orang Polda Metro Jaya sejak 13 Juni 2023. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki mengatakan keduanya resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP jungto pasal 64 KUHP dan akan dijerat dengan Undang-Undang ITE. Selain itu, Hengki juga mengungkapkan bahwa tersangka Rihana dan Rihani sering berpindah-pindah tempat untuk menghindari pengejaran pihak kepolisian. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal, yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan, ya.
Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami karena dari LP yang kita terima total kerugian ya, itu adalah 35 miliar. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Mario Dandi Satrio resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan yang dilaporkan oleh mantan kekasihnya AG. Penetapan tersangka kepada Mario tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Mario Dandi Satrio resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan yang dilaporkan oleh mantan pacarnya AG ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka kepada Mario berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan, Mario Dandi dijerat dengan pasal 76D Jungto Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 76E Jungto Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun maksimal 15 tahun penjara. Untuk MDS ditetapkan sebagai tersangka pada kasus pencabulan terhadap anak, ya. Kemudian sejak sebulan yang lalu dilakukannya gelar perkara, kemudian naik pada proses penyidikan, pada tanggal 27 Juni 2023 ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal yang dipersangkakan yaitu adalah pasal 76D Junto Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan atau pada pasal 76E Junto Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bantuan kepada mantan kiper atau penjaga gawang Timnas Indonesia Kurnia Mega. Adapun bantuan yang diberikan Erick Thohir kepada Kurnia Mega yakni berupa bantuan alat medis serta bantuan bisnis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bantuan kepada mantan penjaga gawang Timnas Indonesia serta mantan pemain Arema Kurnia Mega pada Rabu 5 Juli 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menuturkan bantuan yang diberikan oleh Yayasan PSSI yakni bantuan kesehatan berupa penanganan medis untuk membantu pemulihan kesehatan mata Kurnia. Lebih lanjut, Erick menuturkan bantuan bisnis berupa pembelian lisensi franchise ayam goreng turut diberikan kepada Kurnia. Nah, karena itu waktu itu saya ketemu Mega dan Aziza. Saya sejak awal ingin menawarkan bisa berusaha, ya, menjadi entrepreneurship pengusaha. Nah, tetapi kan pasti perlu belajar. Nah, yang termudah apa belajar ketika ada sosok seperti Mbak Jenny yang sudah mempunyai ya franchise Mabu Chicken yang jumlahnya sudah 5.000 gerobak dan ada 100 outlet. Artinya apa? Sebuah produk yang sudah punya sukses story. Bukan, mohon maaf, Aziza dan Mega mencoba-coba buat dagang ayam goreng, mereknya belum terkenal, rasanya belum maksimal. Nah itu. Nah ini yang alhamdulillah hari ini ya saya membantu ada kesepakatan ya antara Mega
keluarga dan Mbak Jenny, Ibu Jenny yang mempunyai franchise Magu Chicken yang mudah-mudahan paling lambat akhir bulan sudah mulai berjualan. Nah, nanti diundang saya, jangan dilupain, nanti udah buka dilupain kita. Nah, diundang supaya mulai tadi. Dan yang lainnya tolong ya, itu dari itu rumah sakit udah saya undang juga tuh. Dok, terima kasih. Alat bantu tolong. Alat bantu penglihatan. Dikejar. Dari Jakarta, Anissa Wulangaluh Aldo melaporkan untuk Sinfo TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran yang telah selesai direnovasi di Medan, Sumatera Utara. Kapolri berharap rumah sakit tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi anggota serta masyarakat umum. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran yang baru selesai direnovasi. Kapolri menyampaikan, Rumah Sakit Bayangkara yang baru direnovasi ada penambahan fasilitas, diantaranya adalah ruang IGD, rawat inap, pelayanan poli, rawat jalan, hingga penambahan paviliun untuk rawat inap. Lebih lanjut, Kapolri berharap Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk anggota dan juga masyarakat umum. Usai meresmikan Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Mas Kadiran, Kapolri Listio Sigit juga meresmikan Mako Polres Tapanuli Selatan dan berharap keberadaan Polres dapat mendukung kerja-kerja anggota dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kita telah meresmikan yang pertama Rumah Sakit tingkat 2 Mas Kadiran yang baru saja direnovasi, dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk pelayanan tidak hanya anggota namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara. Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek, mulai dari penambahan ruang IGD, kemudian penambahan ruang rawat inap, kemudian penambahan pelayanan poli, rawat jalan, dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap. Jadi saya kira dengan luasan yang ada, ini bisa terus diekspan, kemudian juga harapan kita bisa ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti bisa berubah atau bisa naik tingkat dari tingkat 2 menjadi tingkat 1, dan harapan kita tentunya rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anggota dan juga pelayanan umum untuk masyarakat, sehingga keberadaan rumah sakit tingkat 2 Mas Kadiran ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Raka Sentanu dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.